Selamat pagi. Ini belum mulai toh? Selamat pagi teman-teman yang di Zoom maupun yang di YouTube. Bagaimana kabarnya? Baik. Kasih jempolnya dong. Oke. Bisa dimasukin sini. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik ya, dan juga sehat semua. Walaupun kita nggak bisa bertemu secara langsung di gereja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang besarnya kasih Tuhan bagi kita umat manusia. Untuk itu, mari kita memulai ibadah ini dengan memuji Dia. Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukan namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari kita bersyukur atas kasih yang Dia berikan untuk kita. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
Halo teman-teman sekalian, kita akan memulai kebaktian kita pada pagi ini. Ayo kita konsentrasi, beri yang terbaik buat Tuhan di dalam kebaktian ini. Mari kita bersama memulainya dengan sebuah keyakinan bahwa kebaktian remaja pada minggu pagi ini kita mulai di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian berkat kasih dan anugerahnya yang melimpah. Amin. Untuk teman-teman yang ada di Zoom, boleh dinyalakan ya kameranya. Roma 15 ayat 6 sampai 7. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Mari teman-teman, kita satukan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Satukanlah hati kami. Eratkanlah tali kasih di antara
Kita itu sering lupa ya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, sehingga kita lupa untuk meluangkan waktu untuknya dan memilih untuk mengerjakan hal-hal yang membuat kita senang. Contohnya bermain game, pergi nongkrong, dan lain-lain. Sampai kita lupa bahwa seharusnya kita ini membutuhkan Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Mari kita sekali lagi datang kepadanya, membawa dosa-dosa kesalahan kita karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa.
Tuhan, ini kami yang berdosa dan tidak berdaya ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh melakukan apa yang Engkau mau lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karya kasih Tuhan untuk kita itu sangat besar. Kasih-Nya melebihi segalanya yang ada di bumi. Mari kita bersyukur atas penebusan yang Dia berikan. You more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns round, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets hard, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Grace is our God. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. You are more than enough for me. We worship you, Lord Jesus. Thank you for the day that you have made for us. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan bagi Dikau yang sudah begitu sangat mengasihi kami. Kasih-Mu yang ajaib membawa Tuhan kami Yesus masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa ini untuk merengkuh kami dan membawa kami menjadi anak-Mu. Sungguh Tuhan, betapa tinggi, betapa dalam, lebar, dan luasnya kasih-Mu. Tak mampu kami menyelami betapa dahsyatnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, pada pagi ini kami rindu mau merespon akan kasih keajaiban-Mu Tuhan, melalui mempersembahkan hidup kami yang singkat dan sementara ini. Kami tahu kami di usia yang masih belia, masih remaja,
Tapi kami yakin bahwa di dalam masa remaja kami pun Engkau bisa pakai kami, Engkau bisa bicara kepada kami dan menuntun kami untuk hidup semakin hari semakin menyaksikan akan kasih kebaikan Tuhan dan mengalami akan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Maka Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, di rumah masing-masing, Zoom ataupun nanti yang ada di YouTube, kami mohonkan supaya Allah Roh Kudus yang tidak terbatas kuasanya menolong kami untuk tetap fokus kepada firman-Mu, fokus kepada Tuhan, dan kami boleh bertumbuh bersama di dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, hamba-Mu yang sangat terbatas, yang berdosa, yang tidak lebih baik dari semua adik-adik yang ada di sini. Kami mohonkan rahmat-Mu, hikmat-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu ini boleh dipakai menjadi berkat melalui firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan lebih dahulu kepada hamba-Mu ini. Tuhan, terima kasih. Kami yakin walaupun dengan mata jasmani kami tidak bisa melihat Engkau, tapi Engkau hadir di tempat dimanapun kami berada, bahkan Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami mohonkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya yang mengasihi kami. Amin. Oh iya, baca dulu ya. Ya lupa. Kenapa kok ada di sini semua? Kira mau nyanyi lagi ya. Oke, kita buka kitab Lukas 13. Wadidaw mata gua ya. Lukas 13 ayat 31 sampai ayat 35. Oke. Caca yang mana ya Caca? Oke, Caca membacakan bagi kita semua ya. Nih, 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkaulah yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia dan datang dalam nama Tuhan." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menjadi pelaku firman dalam hidup hari lepas hari. Maranatha. Oke, minta maaf buat kesalahannya ya. Nanti next time Hosiana ya. Oke, Hosiana ya. Ada 3 versi. Maranatha biasanya di akhir tahun ya, waktu Natal ya, Maranatha ya. Terima kasih ya guys. Halo semuanya, welcome back to my channel. Nih, mana nih? Masih banyak yang off cam nih kelihatannya. Mana? Coba Levina. Siapa nih? Siapa nih? Sacio, keren namanya ya. Orang nih, Sacio, Darren, Lovena dan Livia bisa open cam ya guys. Siapa nih? Jimmy, Farrell, Emily. Dah nggak kelihatan lagi yang lainnya. Oh ini masih bisa. Wih, Rembo nih biasanya ini ya siapa namanya Gio ya, kayak dia pasang namanya beda-beda tuh. Oh namanya Rembo ya. Oke. Luar biasa ya Rembo ya, saya jadi memahami semangat papa mamamu waktu menunggu kamu ya lahir ya.
penuh perjuangan maksudnya Rembo. Oke, Moses, Terence, Rafael, ya. Oke, yang kesulitan dengan internet bisa ngechat supaya bisa diketahui sama Kak Him dan teman-teman di sini ya. Tapi yang nggak ada kesulitan, yuk kita open cam ya. Kalau open cam tuh menolong aku bisa semangat juga, teman-teman juga bisa konsentrasi ya, supaya bisa belajar fokus ya waktu kita seperti ibadah biasanya. Wah ini luar biasa nih kebaktian remaja nih bisa seperti ini ya. Ya ada Zoom ya, jadi ada interaksi. Oke guys, hari ini kita akan belajar sebuah tema nih, judulnya I must go on my way. Saya harus mengikuti, menjalani jalanku. Tentu saja I itu berarti nanti menunjuk kepada Yesus ya. Jadi Yesus itu menjadi teladan kita yang pada waktu pasal 13 tadi yang kita udah baca ya itu banyak hal yang kita pelajari gimana Yesus pada waktu melayani, dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Nah, sebelum aku melanjutkan ya, boleh nggak sih aku request ya teman-teman remaja mungkin kalau kalian ngezoomnya lewat HP, lewat laptop ya bisa pegang handphonenya, bikin notes ya, bikin catatan ya guys ya. Ya siapa tahu nanti ada pertanyaan atau ada sesuatu yang baik untuk dicatat, nah nanti bisa direnungkan lagi ya, supaya kita bisa belajar konsentrasi. Atau mungkin bisa bawa buku atau tulisan ya, tulisan, aku nggak tahu sih, nanti bisa di foto, di share atau apalah ya. Yang penting usahakan sebaik mungkin kita dapatkan firman Tuhan ya. Ya rugi nanti udah datang, udah ikut Zoom, pakai data, terus nanti cuma kebaktian nggak dapat apa-apa gitu ya, sayang. Jadi nanti bikin sebuah catatan-catatan. Oke guys, yang ngerti bisa kasih reaction. Oke, Jojo reactionnya langsung senyum dia. Woi mantap, sarangnya juga Jimmy. Oke, yang lainnya mana nih? Morgan belum kelihatan nih. Oke, ya. Kalau udah dapetin notes-nya, catatannya atau handphonenya, yuk kita mulai belajar tema gimana kita hidup menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat Lukas pasal yang ke-13 ya. Lukas pasal yang ke-13, kalau teman-teman perhatikan di Alkitab, itu ada sebuah kalimat pembukaan, langsung ada scene-nya. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi. Nah, orang Farisi ini ngapain? Dia ngasih tahu sama Tuhan Yesus. Ya, yang dikasih tahu apa tuh? Yang dikasih tahu, pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Ya. Nah, ini tentu saja adalah satu rangkaian peristiwa, guys. Nggak tiba-tiba kejadian seperti itu. Ya, kita langsung bisa mengindikasikan. Ternyata latar belakangnya apa? Wah, latar belakangnya ternyata Yesus pada waktu pelayanan mungkin terlalu heboh. Ya, mungkin juga kemudian menjadi sorotan, ya, jadi banyak jadi trending topik, ya, jadi kemana-mana orang pada lihat, pada tahu nih apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah pada saat itulah tersiar kabar bahwa Herodes mau membunuh Yesus, kan gitu ya. Orang Farisi kalau kita membaca di keseluruhan kitab Injil, itu kalau ketemu dengan Yesus, auranya tuh selalu negatif guys. Tahu ya negatif? Negatif tuh gini, selalu kalau ada Yesus tuh selalu mengkritik orang Farisi. Nah orang Farisi itu selalu nggak terima dengan kritikan Yesus. Dan pada waktu kita bicara tentang orang Farisi ini memang sudah gerah, sudah nggak suka gitu loh. Kenapa? Karena yang tadinya followernya Farisi itu pindah semua ke followernya Yesus. Ya, jadi ada sebuah pergumulan di sana, ada pergolakan di sana. Tapi yang menarik, kalau kita melihat pasal 13 ayat 31, seakan-akan orang Farisi ini kok jadi baik ya? Dia nangkap ya, kok jadi baik? Dia pengen negor Tuhan Yesus, pengen ngingetin, woi Tuhan Yesus, kamu kalau ada di sini, kamu bakal dibunuh oleh Herodes, lebih baik lu pergi. Kalau terdengar bagian ini, rasanya baik, respon yang sangat positif. Tapi kalau kita lihat reaksi Tuhan Yesus ayat yang ke-32, Yesus berkata, pergilah katakanlah kepada si serigala itu, nanti kita akan bahas tentang istilah serigala ini ya. Aku mengusir setan dan menyembuhkan dan seterusnya.
Yesus bukannya tidak mendengarkan apa yang orang Farisi katakan. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah, apakah motivasi orang Farisi menegur Tuhan Yesus, mengingatkan Tuhan Yesus untuk pergi supaya tidak dibunuh oleh Herodes adalah sesuatu yang benar. Motivasinya memang betul-betul supaya Tuhan Yesus nggak mati. Apakah demikian? Nah, kita perlu melihat dulu. Kenapa? Karena ayat 31 mengatakan Herodes hendak membunuh Yesus. Ya, ini perhatiin ya, ini agak sedikit sejarah ya. Pertanyaannya adalah, kenapa Herodes mau bunuh Yesus? Kalau kita melihat di penghujung ceritanya, Tuhan Yesus itu mati karena memang orang Farisi memang menggunakan pembesar-pembesar kan. Tapi yang pengen membunuh Yesus itu orang Farisi kan. Tapi apa maksudnya Herodes ingin membunuh Yesus? Nah, ini sesuatu yang menarik. Ya, sedikit ya, coba perhatiin ya. Kisahnya itu dimulai pada saat orang Israel kembali pulang dari pembuangan, dari Babel. Mereka pindah ke Yerusalem. Perjalanannya dipimpin oleh 3 orang, Nehemia, Ezra, Zerubabel. Begitu mereka sampai di Israel, di Yerusalem, mereka mencoba untuk membangun bait Allah. Benar gak ya? Nah, pada waktu mereka membangun bait Allah dan selesai bait Allah, tidak lama kemudian kerajaan Makedonia dari Yunani itu datang dan merusak kembali bait Allah itu. Sehingga muncullah satu orang Yahudi namanya Matatias. Nah, Matatias ini kemudian mengumpulkan banyak orang Yahudi melawan dan mencoba untuk mengusir kerajaan Makedonia. That's good kan? Itu bagus sekali. Sehingga pada waktu itu muncullah satu dinasti namanya Hasmonean. Ini dicatat namanya ya, nanti ada UTS ya. Enggak sih, pokoknya pada waktu setelah Matatias itu berhasil mengalahkan semua kerajaan Yunani, di zaman itulah muncul banyak orang-orang penting. Salah satunya adalah yang namanya Hyrcanus. Hyrcanus ini mengalahkan bangsa Edom pada saat mereka berjaya. Teman-teman yang perhatiin ya, bangsa Edom itu adalah keturunannya Esau. Jadi Yakub dan Esau dulu ya, Yakub dan Esau. Jadi memang masih sedarah seharusnya gitu loh. Ya, tapi pada waktu itu Esau membangkang, jadi Edom memberontak, dikalahkan oleh orang Israel pada zaman itu. Nah, pada saat dia menang, orang Edom ini ngomong begini, tolonglah jangan bunuh kami. Apa yang kamu mau kami akan ikutin, orang Edom. Lalu orang Israel ngomong begini, oke, kalau kamu memang tidak mau dibunuh, ada satu syarat. Syaratnya adalah kamu semua disunat, lalu menjadi bagian kami. Perhatiin ya, jadi bagian orang Yahudi. Jadi bangsa Edom jadi bagian orang Yahudi. Nah, setelah berjalan dengan waktu, orang Edom yang sudah diterima, muncullah beberapa orang yang sangat berbakat dan pintar. Di dalam satu zaman tertentu, karena orang Edom ini berbakat dan pintar, dipakailah menjadi pemimpin-pemimpin. Salah satu pemimpinnya adalah Antipater. Antipater ini setelah dia jadi pemimpin, ya katakanlah gini lah ya, kalau di Indonesia mungkin supaya nggak bingung, katakanlah ada warga negara asing lah, ya, lalu ditaklukkan. Setelah itu dia menjadi bagian Indonesia, ya, di dalam bagian Indonesia ini ternyata keturunan dari warga negara asing ini ada yang pintar dan berbakat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh orang Indonesia? Oh sudah, kamu jadi pemimpin aja, katakanlah jadi gubernur, sebegitu ya. Nah, yang menariknya adalah Antipater ini orang yang ambisius, guys. Begitu sangat ambisiusnya, dia lalu berpikir, mumpung gue punya jabatan, gue mau ambil alih aja nih kerajaan Israel semuanya. Dan apa yang dilakukan? Caranya gimana? Dia kongko-kongko sama kerajaan Romawi yang punya kuasa saat itu. Ya, dia mulai WA, mungkin tau nggak, kirim email. Ternyata dibalas. Terjadilah sebuah pertemuan. Lalu mulailah ada perundingan, gini lah, kalau lu dukung gua bakal bantu lu begini. Akhirnya singkat cerita, deal. Antipater ini kemudian berkuasa. Jadi ini kayak kudeta, ngerti gak sih? Ya, pemerintahan Israel yang waktu itu si Matatias itu, kemudian digulingkan. Nah, setelah Antipater jadi pemimpin pada saat itu, disebutlah mereka sebagai kelompok dinasti Herodes. Herodes Antipater ini kemudian menjadi pemimpin pada saat itu dan mencoba untuk mempertahankan kuasanya. Caranya gimana mempertahankan kuasanya? Dia tahu, guys, dia tahu bahwa orang Yahudi itu sedang menantikan seorang Mesias, seorang raja. Nah, dari sanalah Antipater mulai merasa kalau ada berita tentang Mesias, sikat,
ada berita tentang Mesias, sikat. Pokoknya dia pengen menjaga tidak ada satu celah apapun. Anaknya Antipater, Anda tahu nggak siapa? Ya. Caca, bukan ya. Anaknya Antipater itu namanya Herodes Agung. Tahu nggak sih Herodes Agung siapa? Herodes Agung adalah Herodes yang memerintah pada saat Tuhan Yesus lahir. Di tangan Herodes Agung muncullah aturan. Anak 2 tahun laki-laki harus dibunuh. Jadi dari sekedar peristiwa keturunan, mereka terus menjaga itu guys. Sampai akhirnya Herodes Agung itu mati. Herodes Agung mati, anaknya 4, salah satunya adalah Herodes Antipas. Herodes Antipas ini, itu adalah Herodes yang muncul di Lukas pasal 13. Dan kalau teman-teman perhatikan, Herodes Antipas itu lebih luar biasa galaknya, lebih luar biasa kejamnya. Ini orang yang membunuh Yohanes Pembaptis, yang kemudian karena ketahuan dia main gila sama Herodian, istri dari Herodes yang kedua. Jadi saudaranya sendiri, jadi 4 kan anaknya. Dikalahin semua, diambil istrinya sama si Herodes Antipas ini. Jadi Herodes Antipas adalah orang yang hadir di Lukas pasal 13. Jadi kita bisa dapetin moodnya. Kenapa Herodes itu mau membunuh? Dan orang Farisi ternyata pada saat itu sedang menjelaskan sesuatu yang memang harus diakui. Mereka punya sebuah itikat yang baik, bukan hanya sekedar supaya bisa menyingkirkan Tuhan Yesus, tapi karena dia tahu ini cara yang baik. Supaya ini Tuhan Yesus nggak bercokol terus di sini, ya gue kasih tahu aja. Lu tahu nggak sih, Herodes itu keturunannya si Esau, Herodes itu keturunannya Edom, Herodes itu dari sejak engkongnya, papanya semuanya itu selalu nggak suka kalau ada orang Israel menjanjikan ada Mesias, ada Raja, udah memang nggak suka. Dan Tuhan Yesus tahu itu kan. Jadi respon Yesus mendengar perkataan orang Farisi itu dengan serius. Artinya, walaupun motivasinya tidak benar, tapi beritanya tetap benar. Bahwa Herodes mau membunuh. Tapi perhatikan baik-baik, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dalam kisah pertama ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan dalam kisah yang pertama ini adalah seringkali apa menjadi perkataan orang itu tidak membawa kita untuk mau menggenapi rencana Tuhan. Bayangin ya, kita udah dipanggil, ditebus oleh darah Yesus, yang mati untuk menebus dosa kita, memanggil kita menjadi rekan sekerjanya, betul gak? Jadi sebagai sebuah ucapan syukur kita, karena kita sudah berada di dalam tangan Yesus, hari ini kita dipanggil untuk melayani. Nah ini ada teman-teman tadi barusan nih, ada singer, ada IWL, main musik, ada yang menjadi operator di multimedia, dipanggil. Kenapa? Karena tahu bahwa setelah Yesus menebus hidup kita, menebus dosa kita, kita tidak lagi hidup semau gue. Kita tahu itu guys. Tapi the problem is, kita ini nggak tiba-tiba ada di surga, bener nggak sih? Kita ini masih ada di dalam lingkungan teman-teman kita yang lain. Dan gue nggak tahu teman-teman lu tuh modelnya seperti apa. Best friend lu tuh modelnya seperti apa. Gue nggak tahu. Tapi apapun juga yang terjadi, pelajaran yang pertama adalah I must go on my way. Yesus merespon orang Farisi, walaupun dia tahu Herodes akan membunuh dia, tetapi dia meresponnya dengan sangat bijak. Dia mengatakan kepada orang Farisi itu, katakanlah tentang apa? Rencana Tuhan di dalam hidup Yesus. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan dan seterusnya. Aku akan terus ada di sini. Ya ini bagus ya, bagusnya adalah kalau gue ngelihat bagian ini, Yesus nggak tiba-tiba reject, gitu ya, nggak tiba-tiba lu omong kosong lu tahu apa sih? Nggak gitu guys, Tuhan Yesus tuh nggak tiba-tiba ngomong, lu kan maunya memang gue mati, enggak. Tapi dia menerima dengan filter, dia menerima dengan merespon dengan hal yang positif juga gitu loh, nggak juga negatif. Tapi juga enggak ofensif. Nah seringkali kita enggak melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena posisi kita itu enggak di tengah. Kaki kita itu terlalu senang, mungkin ya, ekstrem yang kiri, kita terlalu suka dengan apa yang menjadi apa kata sahabat kita, teman kita, pergaulan kita.
Sehingga kita tidak lagi dengerin apa kata Tuhan. Kita lebih banyak mendengar apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Ini perhatian ya, nah, kita belajar ini sekarang. Kalau kita ketemu dengan orang guys, dengan teman, minimal ada 4 hal yang kita perlu ingat. Yang pertama tentu saja motivasi. Benar nggak? Kita nggak bisa tahu isi hatinya. Tapi kita paling tidak bisa menduga kan. Kalau orang itu memang kita sudah kenal cukup lama, dan dia betul-betul care sama kita, mungkin apa yang dia katakan, apa yang dia nasihatkan, apa yang dia sharingkan adalah sesuatu yang positif. Oke, kita bisa terima itu. Seperti yang sebelumnya aku udah khotbah kan. Kalau kita mau peka mendengarkan suara Tuhan, kita juga harus belajar peka dengerin suara orang dong. Suara papa mama kita, termasuk suara sahabat kita, betul. Jadi motivasinya kita harus menguji dulu, nggak tiba-tiba ngomong, oh kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, terus kita terima, oh iya, gue salah, gue memang begini, gue nggak begitu juga. Yang kedua bukan hanya motivasi, tapi situasi. Waktu masa-masa remaja paling aku ingat tuh situasi-situasi tertentu tuh memang apa ya, kayak jebakan Batman, tau gak sih? Contoh yang paling gampang adalah pada waktu ada ujian, dan ujiannya itu nggak dikasih tahu, ujian mendadak, tau nggak sih? Sekarang masih ada nggak sih ujian gitu? Cak, masih ada nggak? Masih ya? Tiba-tiba kan mendadak ya. Oke, kita akan ujian gitu ya, gurunya ya. Lalu apa yang dilakukan? Langsung kan strategi perang pertama kan, cari atau duduk di tempat yang memang bisa diandalkan. Situasinya memang mendesak. Mungkin niat kita nggak mau nyontek. Tapi apa boleh buat gitu loh? Apa boleh buatnya gini? Bukan kita yang mau. Tapi kalau satu kelas isinya 40, 39 semuanya janjian mau kerja sama, masa kita enggak? Kita teman ngomong, nggak apa-apa lah daripada nilai lu jelek, gila, udah yang apa-apa kita kerja sama aja. Situasi juga mendukung. Kadang-kadang sebuah berita dan informasi menjadi tidak murni. Kenapa? Karena kepepet. Nah kalau kita pada waktu belajar mendengarkan apa yang orang lain katakan, kita harus perhatikan dulu. Jangan sampai, ini perhatiin ya, mengambil sebuah kesimpulan karena faktor emosional. Udah putusin aja, dia orangnya kayak gitu. Lu kan disakitin terus, putusin aja. Belum boleh pacaran ya? Belum ya? Ini buat yang nanti Koko dan Cece ya. Tapi ini contoh aja ya buat persiapan, nanti ditulis ya di kamus ya. Kadang-kadang kita ngambil kesimpulannya, ngambil keputusannya waktu lagi emosi. Lagi takut, lagi nggak enak, terus kita ngambil keputusan. Nah repotnya adalah kalau ngambil keputusan karena emosi, ujung-ujungnya kita nyesel. Yang ketiga adalah isi informasi. Isi informasinya apa? Ya kita bisa melihat percakapan apa yang terjadi. Tapi yang penting dari isi informasi adalah referensi. Ini perhatian baik-baik teman-teman sekalian. Tolong dicatat ini baik-baik. Ya. Kita bolehkah mendengar apa kata orang? Yes, tapi berita, informasi, referensinya itu dari mana? Saya pernah ketemu seorang pemuda yang papa mamanya akhirnya memutuskan untuk berpisah, divorce, bercerai. Nah, pada waktu kita ketemu, ngomong sama suami, sama satu anaknya ini masa remaja. Setelah banyak panjang lebar kita ngobrol, nih anak remajanya ngomong begini, Kak Joy, udah deh, kalau papi sama mami udah saling gak suka, jangan dipaksa bersatu. Ntar juga gegeran terus kok. Dan yang lebih menarik adalah, anak remaja ini mengatakan, Kak Joy gak tahu sih, teman-temanku juga begitu. Nanti gak bisa. Gue punya temen juga papa mamanya berpisah, divorce kok. Dan anak-anaknya fine-fine saja. Dan temanku juga, sahabatku juga bilang, gak apa-apa, cerai itu lumrah kok, cerai itu biasa kok. Nah referensinya dari mana? Dari dunia guys. Isi informasi yang membenarkan, dan kita pada waktu saat kondisi yang situasi itu ya, lagi terjepit, lagi galau, kita cenderung apa? Mengiyakan, iya juga ya. Iya juga ya, karena memang aku sedang terdesak, omongan lu ada benernya. Tapi ada benernya, itu referensinya apa? Rujukannya apa? Apakah rujukannya dunia ini? Kan repot gitu.
Maka pada bagian ini kita harus belajar, sharing lah yang penting. Bukan yang penting sharing, bukan asal ngomong, bukan hanya sekedar memberikan sebuah respon. Nah teman-teman kita yang ada di sini pun mungkin kita dalam kasus, kita yang menjadi pemberitanya, perhatiin ya. Bukan kita yang mendengarkan informasinya, mungkin kita yang akan memberikan advice. Nah penting banget untuk memahami bahwa bagian kita ada di dalam rencana Tuhan untuk membagikan apa yang Alkitab katakan. Kadang kita diomongin gini, sok suci, dikit-dikit Alkitab, dikit-dikit Tuhan. Tapi apa boleh buat, kita bukan lagi milik kita lagi kan. Referensi kita hanyalah Alkitab. Ya gue tahu kadang-kadang akhirnya di dalam sebuah lingkungan kita menjadi orang yang takut tidak diterima. That's another problem sih. Dan gue waktu mempersiapkan ini dan mencoba untuk memahami masa remaja kita. Ya bener juga sih, tahu gak sih? Ketakutan kita terbesar tuh kita jadi orang yang asosial loh, nggak punya teman. Kita bisa dianggap kayak weird gitu loh gak sih? Mungkin lebih kasarnya ya freak gitu. Wah, aneh banget sih lo. Lo jalan udah nggak injek lantai ya, lo terbang ya. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit doa, dikit-dikit Alkitab. Gua tahu peer pressure-nya pasti nggak enak lah. Oke. Apalagi kalau udah masuk ke dalam chatting-chatting di gamer. Ya. Koniku apa sih? Dasar CUK, kan gitu. Ya. CUK lu gitu. Ya, udah gampang semua. Nah karena merasa, ya semua juga begitu ya gue gitu juga dong. Terus pada waktu ada orang lain ngomong begitu, terus kita ngomong, bro jangan ngomong gitu, kasar tuh. Terus dia ngomongin, lah lu lagi. Lu dari mana sih? Dari surga ya? Malaikat lu ya? Dikit-dikit ngomong. Kita takut ditolak, yes. Nah, gue bisa merasakan bagian itu. Dan gue juga dulu adalah orang yang merasa pengen selalu diterima oleh orang lain. Dan itu emang gak gampang. Kayak gue udah cerita ya, ini yang di telinga gue nih, yang dianting-antingnya, dibolong-bolongin. Kan gitu juga ceritanya. Punya best friend 5. Yang 4 ini dianting semua. Gue ngerasa kalau gue memang bagian dari best friend gue harus ikut apa yang kata mereka dong. Supaya jangan dianggap aneh. Ngerti gak sih? Kita tanpa sadar, kita berpikir begini loh. Yang normal adalah sama. No man, berbeda itu juga normal. Gak harus sama. Ini anak gue nih, si Deon, umur 13 tahun. Udah mulai bergumul kan hal yang seperti itu. Oh dilihat sepupunya. Terus apa? Sepatunya Nike. Sepatunya bagus sekali. Terus dia tanya, kok papi gak beliin sih? Itu tuh bagus loh. Segini kita nih beda, gak semua itu harus sama gitu, ngerti gak sih? Ya. Main games. Di rumah juga gitu, maksimal 2 jam, cuma weekend doang. Terserah mau pagi, siang, sore, pokoknya ada depositnya. 2 jam, setengah jam pagi, oke tinggal 1,5 jam ya. Siang mau dipakai setengah jam boleh, pokoknya 2 jam, harus hitung sendiri. Nah dia kan ketemu teman-temannya ya, waktu sekolah nge-zoom. Lu main nggak? Lu ngobrol lagi? Iya ada yang main ya lebih banyak main game saya daripada sekolahnya mungkin. Terus kan ngomong sama gue ya, lo kok keluarga kita nggak seperti keluarga mereka? Ya memang beda gitu loh. Perhatiin teman-teman sekalian, kita nggak akan pernah bisa melakukan kehendak dan rencana Tuhan kalau hidup kita lebih banyak diatur dari apa kata orang ketimbang dengan apa kata Tuhan. Ini baru poin 1 ya, saya punya 5 poin nih, lama juga ya kita khotbahnya. Siap ya? Enggak ya. Yang kedua sekarang. Jawab Yesus kepada mereka. Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan, menyembuhkan orang pada hari ini dan besok pada hari ketiga aku akan selesai. Nah sebenarnya ada kata yang penting yang sebenarnya terjemahnya nggak terlalu tepat ya. Lembaga Alkitab Indonesia itu pakai kata serigala. Saya kata aslinya itu menunjuk kepada binatang yang lain, jenisnya adalah rubah. Guys, ini perhatiin ya, ini bukan berarti Tuhan Yesus itu membenarkan kita menggunakan sesuatu dengan kata-kata binatang untuk orang lain, enggak ya. Itu adalah sebuah gambaran komunikasi yang pada zaman itu tuh lumrah. Sekali lagi, jangan terus ngomong, oh lah si kodok, ya, si banteng, si jerapah, enggak gitu. Ini gambaran sebuah analogi. Kenapa? Karena gambaran binatang itu menggambarkan sebuah sifat.
Nah, rubah menggambarkan seekor binatang yang suka mengendap-endap dan mencuri. Ini beda banget sama serigala. Serigala itu fighter. Serigala itu selalu ofensif, tapi rubah itu dia juga menyerang, tapi caranya adalah dengan licik. Dia cenderung lebih penakut, dia akan berjalan pelan-pelan, dari belakang dia akan menerkam. Itu adalah rubah. Nah, gambaran Tuhan Yesus pada waktu dikatakan, pergilah Herodes mau bunuh kamu. Yesus mengatakan, katakanlah kepada si rubah tersebut. Ini menjadi gambaran pada kita, sebuah pesan, bahwa kontras sekali dengan Yesus. Kalau serigala, kalau rubah adalah binatang yang selalu mengendap-endap, mencari ruang, mencari celah untuk menjatuhkan. Yesus enggak, gue gak akan pergi kemana-mana kok. Gue ada di sini. Gue akan menyembuhkan sampai pada saat waktunya tiba, gue baru move on. Jadi dua bagian yang penting sekali yang dapat kita pelajari. I must go on my way. Bukan hanya sekedar cara merespon orang lain mengatakan kepada kita. Dan bagaimana kita lebih takut akan Tuhan daripada takut kepada manusia. Tapi juga menjelaskan kepada melakukan kehendak Tuhan. Itu butuh keberanian, guys. Yesus menyatakan keberanian, menyatakan dirinya dan melakukan apa yang benar. Walaupun kebenaran itu membawa Kristus kepada sebuah penderitaan. Oh ya. Aduh. Si Raymond tuh sahabat gue. Gue boleh cerita ini gak sih? Tapi ya gue apa-apa lah, gue cerita lagi ya. Tapi ini bagus sih. Menurut gue ya bagus ya, gak tau menurut lo ya. Terus dia deketin seorang perempuan namanya Nancy. Nancy rumahnya di Cimahi. Anak kayak militer gitu lah. Jadi dia ngomong, Joy, gue suka nih sama Nancy. Temenin gue ya, gue gak confidence nih. Ya, gue gak percaya diri nih, gak deketin nih cewek. Oke deh, kan gue best friend lu. Datanglah kita ke rumahnya berdua. Ya biasa jadi obat nyamuk kan. Ya dia yang ngobrol, gue yang di luar. Lama berselang ternyata ketahuan Nancy gak suka Raymond. Ya, yang dia suka adalah, yang bisa tebak dapat voucher. Yang dia suka adalah, iya bener ya, gua. Ya, gue jelek-jelek gini karismatik loh dulu. Ya. Gue kedip dikit aja cewek-cewek langsung gitu. Nah gue kan nggak tahu ya dia suka sama gue ya. Satu kali malam minggu dong. Malam minggu si Raymond main sama teman-temannya. Terus mobilnya mogok, guys. Kenapa gue tahu mogok? Dia berhenti di sana, kap mesinnya dibuka. Dia sama teman-teman nih. Nah, gue sama teman-teman gue ya. Terus gue lihat kan itu best friend gue. Ya gue pikir gue bantu dong. Dia bilang, bro, lu jalan deh, gue turun. Gue bantuin tuh si Raymond. Gue turun. Mon, kenapa lu? Gitu. Belum apa-apa, kap mesin ditutup. Gue didorong ke mobil. Tuh teman-temannya mukulin gue, guys. Dikeroyok. Lah gue kan nggak tahu dosa apa ya. Terus mainnya kan kayak gitu, enggak, kalau misalnya emang gentle ya one on one gitu kayak, taunya dipukulin terus gue ditinggalin. Syukur ada teman gue yang lewat lagi, terus hijau itu tuh dibawa, terus gue mikir, bingung ada apa sih sebenarnya. Nah baru di belakang gue tahu, ini pelajaran yang gue dapat waktu masa remaja. Maksud gue gini loh, kita itu niatnya baik, ngerti gak sih? Kita tuh nggak punya niat mau ngambil Nancy dari si Raymond, kagak. Ya. Kan cinta itu buta ya, betul nggak sih? Kan kadang-kadang dia terbang kemana terus jatuh kemana-mana ya. Kan gue juga nggak minta si Nancy cinta sama gue, kagak. Niat gue baik, gue nemenin teman gue gitu loh. Lu butuh apa, gue temenin. Lah gue kurang apa gitu loh. Dan kejadian yang kedua terjadi waktu sekolah Alkitab, sama juga. Satu teman baik. Dulu waktu kita masih di asrama, aku asramanya di Dulos, kampusnya di Panjang Jiwo. Awalnya kita naik angkot bareng. Sampai akhirnya nyokap gue kasih gue sepeda motor. Gue bonceng dong, teman gue dong, gue bonceng, ayo barengan. Tapi menarik ya, setiap kali sampai lampu merah sebelum sampai kampus, teman gue ini minta berhenti, ngapain temenin gue, ngapain ngerokok. Di sekolah Alkitab nih, ngerokok. Ya. Gue udah bilang jangan bro gitu, jangan bro. Tapi ya gue belajar kan, menerima dia apa adanya kan gitu.
Suatu kali ketahuan, dikiranya gue yang ngomong. Lah, di sekolah Alkitab gue diajak berantem, guys. Karena gue berpikir, gue mau melakukan yang baik, gue mau nolong dia, gue tidak ada niat jahat. Tapi waktu gue lakukan yang baik, balasannya ke gue adalah kejahatan. Ya jujur aja waktu itu, berontak hati nurani. Kita ngerasain, gue udah lakukan yang terbaik, kok lu balas seperti ini sih? Dan dari sini gue belajar apa Tuhan Yesus respon terhadap orang Farisi. Gue bakal tetap ada di sini, gue tetap menyatakan kebenaran, gue tetap akan menyembuhkan orang sakit, gue tetap akan menyatakan sebuah kebaikan kepada orang lain, whatever what, walaupun gue bakalan suffering, gue bakalan menderita, gue tetap akan melakukan apa yang Bapak perintahkan kepada aku untuk lakukan. Jadi pesannya apa sih buat kita anak remaja? Gini loh, lu jangan pernah takut dan berharap kalau lu hidup dalam kebenaran, lu bakal menuai orang lain melakukan hal yang baik kepadamu. Tapi satu hal yang gua mau pastikan adalah setiap kali lu melakukan kebenaran, Bapa di sorga tidak akan pernah meninggalkan lu sendirian. Melakukan kehendak itu butuh keberanian, guys. Kenapa? Karena setiap pilihan, nih perhatiin nih. Untuk mencintai itu pasti punya resiko. Bener gak? Kalau gak percaya tanya Kak Himawan. Ada resikonya mencintai istrinya. Gue juga punya resiko mencintai istri gue. Kenapa? Karena people always change. Lu gak bisa berharap orang itu akan terus sama seperti halnya dia waktu pacaran, waktu menikah pertama kali, tahun kedua, tahun kelima, tahun ke-10. Gak pernah, termasuk juga teman-teman kita. Kita gak bisa berharap orang-orang di sekitar kita itu tetap ada di sana dengan sifat yang sama. Gak pernah. Tapi pilihan kita adalah mencintai dan mengasihi. Bener gak sih? Maka Yesus mengajarkan kasihilah mereka yang menganiaya kamu, kasihilah mereka yang membenci kamu. Karena memang kasih itu tanpa syarat. Nah pilihan untuk mencintai pasti punya resiko. Dan resikonya kadang-kadang membawa kita masuk ke dalam penderitaan, guys. Benar gak? Maka mereka yang memilih mencintai Tuhan harus berani juga menanggung resikonya. Resikonya adalah pada waktu kita hidup di dalam Tuhan, yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan itu memberikan senyuman di wajah Yesus. Buat apa tepuk tangan ribuan orang kalau Tuhan di surga menangis dengan apa yang kita lakukan di dunia ini? Buat apa gitu? Gue juga bukan ngomong terus kita melawan segala sesuatunya, enggak juga begitu. Tapi yakinlah satu hal, bahwa dunia ini pasti akan merongrong kita. Dunia ini pasti akan menolak kita gitu loh. Ini poin yang terakhir, guys. Ayat 33. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh. Ini yang lulus dodor. Kalau tidak di Yerusalem. Tuhan Yesus gak pernah takut sama Herodes. Tapi dia sadar betul bahwa bagian panggilan hidupnya dalam dunia ini adalah harus tergenapi dan dia harus dianiaya dan mati di mana? Di Yerusalem. Dan kalau kita mau belajar kenapa harus di Yerusalem, Anda semakin akan ngelus dada. Kenapa? Karena Alkitab mencatat Yerusalem justru adalah tempat di mana umatnya berkumpul, guys. Aduh, ini menyakitkan ya. Apa ya maksudnya? Betul gak sih? Lu ditolak oleh orang yang paling sangat lu harapin dia bakal menerima lu. Yesus justru ditolak oleh umatnya sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 10-11. Ia telah ada di dalam dunia ini, dunia dijadikan olehnya. Tapi dunia tidak mengenalnya, ia datang kepada milik kepunyaannya, guys. Tetapi orang-orang kepunyaan ini tidak menerimanya. Gue gak tahu berapa banyak dari kita yang hari ini pernah mengalami penolakan. Tapi sakitnya kan minta ampun ya. Gue inget tuh si Mauren. Andy, jangan ngomong-ngomong sama istri gue ya. Di sini aja ya, rahasia ya. Itu anak SMA saat cinta pertama gue, namanya Mauren. Aduh, perjuangan kurang apa coba? Tiap hari bawain coklat.
Dia butuh apa, gue selalu ada di sana. Hal-hal yang kecil membuat gue seneng. Dia cuma nanya, yuk ke kantin. Aduh, senangnya minta ampun. Padahal minta dibayarin maksudnya. Kagak apa-apa sih. Namanya gue cinta ya, ya nggak sih? Sampai suatu kali gue menguatkan tekad, datang ke rumahnya. Ini bukan yang pertama kali datang ke rumahnya, jadi maminya juga udah tahu gue sering datang. Terus gue ngomong dong, nembak. Ren, lu tahu nggak, gue sayang sama lu. Ini kok yang di sini jadi heboh gini ya? Biasa aja kali. Jawabannya tuh emang gak enak ya, ini kan cewek ya. Nanti gue pikir-pikir dulu ya. Ya kalau orang gereja mungkin ntar gue doain dulu ya, bahasa rohaninya gitu lah ya. Waduh kan gue seneng, oke deh gak apa-apa, gue kan gak maksa ya. Tapi akhirnya minggu depannya gue datang lagi dong. Terus dia bilang gini, lu tuh baik Joy. Wah, gue udah feeling gak enak sih. Kok depan-depannya udah dipuji ya. Lu tuh perhatian, lu tuh begini. Tapi sorry gue gak bisa. Aduh, rasanya tuh. Cinta kedua gue namanya Santi. Ini anak SMA juga nih. Santi, ini kembar nih, Santi, Sani. Tapi habis ini gue masih ada di grup sih. Gue masih baik sama dia. Gitu juga, ya. Sampai pagi-pagi setengah lima, jam 5, gue nemenin jogging. Dia kan sukanya jogging ya. Joggingnya tuh di kayak, kalau Jakarta tuh GBK, di sini apa sih? Kayak lapangan bola gitu, jogging. Wah, tiap pagi gue ikutin. Mau sekolah gitu, wah pokoknya gue ikutin deh. Udah saking cintanya kan. Satu kali gue nyatain lagi. Omongnya sama, gak enak juga sih. Gue gak mau merusak persahabatan kita. Ngomongnya juga gak enak sih, udah kalau gak suka aja gitu. Terus yang gue inget tuh waktu Santi, pulangnya gue sedih banget sih. Merasa tertolak gak enak ya. Terus kan pakai mobilnya bokap ya. Di Jalan Merdeka tuh waktu pagi-pagi masih kosong. Gue genjot, terguling guys mobilnya. Nggak tahu guanya yang nggak kemana, nggak konsen atau apa nggak tahu. Dan tergulingnya tau nggak sih depan Polres Tabes. Aduh. Tapi itu pengalaman buat gue gini loh, ditolak tuh nggak enak banget sih. Ya. Mencoba untuk berempati dengan perasaan Yesus. Yesus yang adalah Tuhan, ini umat kepunyaannya, dia udah datang, dia udah ngasih segalanya, tapi umatnya nolak dia. Terus gue bisa belajar, itulah the true love maksudnya. Walaupun Yesus tahu nih umatnya akan nolak dia tetap pergi ke sana guys. I must go on my way. I must go on my way. Yesus harus tetap menjalani. Nah kadang-kadang di dalam hidup kita bisa diperhadapkan dengan hal yang seperti ini. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita melayani yang terbaik buat Tuhan. Kadang apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita harapkan kepada Tuhan, kok kita merasa kayaknya Tuhan nolak gua sih? Enggak sih. Nah ini dia. Walaupun apa yang kita harapkan tak kita dapatkan. Yang kita harus pikirkan adalah apa yang kita harapkan itu apakah berkaitan dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Gue gak tahu berapa banyak dari kita yang mungkin merasa udah ditolak doanya sama Tuhan. Mungkin lo merasa bahwa, aduh gue udah doa ini, tapi kok gak dijawab-jawab ya sama Tuhan. Gue udah minta ini, gue udah berharap, wah banyak sih. Tapi pada waktu kita gak mendapatkan, kita harus berpikir itu bukan berarti Tuhan menolak kita, bukan. Tapi kita harus memikirkan apa yang kita harapkan ini sesuai enggak. Kenapa? Karena ini penting guys. Coba perhatikan yang terakhir. Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem dengan sebuah tujuan. Segala sesuatu yang kita mantap pada Tuhan, kita merasa Tuhan menolak kita, tidak. Kenapa? Karena Tuhan tidak menjawab doa kita, apa yang kita harapkan. Supaya kita belajar merefleksikan, gue udah straight path-nya belum? Benar gak sih? Sudah dalam jalan yang benar atau enggak gitu loh. Jangan-jangan apa yang kita harapkan, itu bukan Tuhan yang janjikan. Ini buat teman-teman ya yang melayani, ya baru pengurus baru ya. Kadang lu bisa merasa begitu sih. Ya bukan cuma kepada Tuhan sih, tapi kepada orang lain. Lu udah latihan, lu udah kasih yang terbaik, tapi yang lu dapetin kritikan. Yang lu dapetin bukannya apresiasi. Mungkin lu sama teman sepelayanan juga bisa sakit hati. Kita kurang apa sih barengan gitu loh. Ya.
Tapi ya kalau ada yang jatuh cinta sama teman-teman sepelayanan, nanti lapor sama Kak Himawan ya. Ya. Kan itu lebih kompleks guys, lebih kompleks. Ya that's true sih, kadang-kadang bisa rusak juga pelayanannya. Kenapa? Karena kita merasa kita udah sama-sama barengan, gua kira lu suka gua suka dia, ternyata enggak. Cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan, caranya gimana? Ya buka Instagram gue ya, ada 7 hal yang harus kamu lakukan saat cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, itu udah tipsnya ya, 1, 2, 3, 4. Buat gue ya, kita waktu datang memilih untuk menggenapi rencana Tuhan, konsekuensinya nggak selalu kita dapatkan apa yang kita harapkan, nggak begitu. Kenapa? Karena yang terbaik sudah Tuhan kasih lebih dahulu, yaitu dirinya sendiri. Nah, kita mengharapkan ada sesuatu yang lebih baik kalau kita melayani. Ada sesuatu yang lebih baik kalau kita aktif ke gereja. Tapi apa yang kita harapkan itu selalu berkaitan dengan tujuan kita. Ingat ya, Matius 6 ayat 33. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Betul? Tapi ayat sebelumnya, carilah dahulu kerajaan Allah. Kadang-kadang kita cari susah kita sendiri, tahu gak sih? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa? Karena kita yakin besok ada kesusahan sendiri dan dalam kesusahan itu Yesus hadir. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengalami kehadiran Yesus kalau kita nggak mencari kerajaan Allah gitu loh. Nangkep nggak sih maksudnya? Karena kita cari susahnya sendiri gitu loh. Dan kita mau mengklaim ayat ini. Tapi kok Tuhan engkau nggak ada di sana? Jadi jangan bertanya Tuhan ada di mana, tapi bertanyalah kita ada di mana waktu Tuhan panggil kita. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yes, hari ini ada kesusahan. Besok ada kesusahannya lagi, iya. Tapi pada waktu ada kesusahannya lagi, kita tahu kita sedang seek His kingdom. Yesus juga ada di sana untuk menemani kita untuk berjalan bersama dengan Dia. I must go on my way. Ya Tuhan Yesus memberkati ya guys, firman-Nya buat kita semua ya. Ke depan bakalan banyak hal yang harus kita lakukan, karena kita sadar hidup kita bukan milik kita sendiri. Tapi percayalah 3 hal tadi ya. Yang pertama, jangan takut untuk ditolak oleh orang lain, tapi lebih dahulu takutlah akan Tuhan. Dengarkan apa kata orang lain, tapi jangan diterima semuanya. Lebih kritis, lebih peka, apakah ini bertentangan atau tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, setiap kali pilihan selalu ada konsekuensi. Perhatian ya, orang yang tidak melakukan apapun, tentu ada konsekuensinya. Lu pikir lu diam aja, lu nggak dapat konsekuensi. Ada konsekuensinya juga guys. Jadi it's better to go to the battle. Either you win or lose, but it's you're winning. Kenapa? Karena waktu one step you go to the battle, you are the winner. Tapi ada orang yang diam terus, nggak pernah masuk ke dalam dunia peperangan. Pada saat yang sama, dia sudah mengibarkan bendera putih guys. Dia ngomong gua kalah. Buat apa? Dan yang ketiga adalah apa yang kita harapkan pada waktu kita melakukan kehendak Allah. Kita harus refleksi. Apa yang kita harapkan ini sesuai nggak sih dengan tujuan Tuhan? Karena orang yang dipanggil pasti dilengkapi. Tapi pertanyaannya adalah, lu tahu nggak lu dipanggil oleh Tuhan? Dalam studi lu dan lain sebagainya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami dalam masa remaja ini untuk melakukan kehendak-Mu di dalam semua bidang kehidupan yang Tuhan percayakan, baik di rumah. Kami tahu kami sebagai anak, kami juga dipanggil Tuhan untuk menjadi anak yang menghormati orang tua kami. Mungkin ada banyak tantangan Tuhan. Mungkin teman-teman kami juga bisa kasih influence yang negatif ya. Mungkin ada yang ngomong, ngapain sih lu ikutin papa mama tuh banyak ngomongnya, gak ada tindakannya. Mungkin lu pernah denger gitu, dan tanpa sadar lu mengiyakan. Come on man, itu gak seperti yang Alkitab katakan. Bagaimanapun bentuknya, bahkan seberapa jahatnya orang tuamu, firman Tuhan gak pernah berubah, hormatilah ayahmu dan ibumu. That's it. It is what it is guys. Tuhan kami juga mungkin bergumul saat ini. Bergumul dengan penolakan. Kami takut mengambil sebuah resiko. Kalau melayani Tuhan, kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kami bakal ditinggalin sama teman-teman. Tapi Tuhan hari ini kami belajar Tuhan, bahwa Yesus walaupun dia tahu umatnya menolak dia tetap going through kok. Karena yang dia cari yang pertama adalah perkenanan Bapa di surga. Bukan tepuk tangan manusia dalam dunia ini. Orang-orang bisa tepuk tangan kok kepada banyak orang lainnya. Bahkan pada waktu kita menang, orang lain bisa tepuk tangan, pada waktu kita jatuh, kita ditinggalin. Tuhan tolonglah kami juga untuk belajar, untuk mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Karena cintamu udah terlalu besar buat kami. Cintamu terlalu besar. Kami gak layak Tuhan dicintai oleh Engkau, tapi Engkau tetap memilih mencintai kami.
Olehnya hari ini Tuhan kami mau ngambil komitmen. Kami mau belajar mencintai-Mu walaupun dengan resiko. Tapi kami sangat yakin bahwa mereka yang hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan hari ini kami juga berdoa buat teman-teman yang akan masuk di dalam ujian. Tolonglah kami Tuhan di dalam masa-masa ujian persiapan ini. Supaya setiap kali kami ngelihat buku catatan, mempersiapkan diri. Kami tidak hanya melihat sekedar buku dan ujian, tapi kami melihat ini proses panggilan Tuhan buat kami. Dan setiap kali kami ngelihat studi dan sekolah ini, kami melihat betapa baiknya Tuhan. Tuhan hadir di sana, Tuhan mempercayakan ini. Karena kami sadar ada banyak anak-anak lain yang mungkin tidak dapat kesempatan walaupun punya kemampuan. Tapi orang yang punya kemampuan juga kadang-kadang gak punya kesempatan. Tuhan kalau Engkau percayakan kesempatan kemampuan ini, tolonglah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kasih yang terbaik buat Tuhan di dalam ujian ini. Karena kami yakin sih, Tuhan gak cuma lihat hasil akhirnya, entah itu 90, 80, 70. Tapi selama kami memperjuangkan yang terbaik di mata-Mu, kami dapat nilai 100 kok. Dan kami yakin orang yang mengasihi Tuhan pasti kasih yang terbaik buat Tuhan, buat keluarga. Tolonglah Tuhan, supaya kami jadi anak remaja berani ngambil sikap. Tahu sih, teman-teman mungkin ngajak main games juga, udah janjian lewat chat online. Tapi satu hal yang kami tahu, kami punya prioritas. Kami lakukan yang terbaik dulu. Setelah itu kalau memang ada sisa waktu yang ada, kami akan lakukan untuk main games. Tuhan tolong kami di masa remaja ini belajar untuk tahu mana yang lebih penting, mana yang gak terlalu penting. Bapak dalam surga, kami juga berdoa buat gereja-Mu di masa-masa nggak tahu ya, di sekitar kami Tuhan sudah mulai ada banyak berita tentang mau masuk endemi, udah mulai banyak pengurangan pembatasan. Kami nggak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di masa depan kami. Tapi satu hal kami tahu, masa depan kami Tuhan yang pegang. Tuhan tolonglah gereja-Mu supaya mengambil keputusan-keputusan dan majelis hamba Tuhan juga diberikan hikmat. Kami juga nggak lupa doa buat perang di dunia ini, Ukraina sama Rusia. Ya Tuhan, mohonkan supaya kedua negara ini juga boleh berdamai Tuhan. Kami nggak ngerti caranya gimana. Kami juga mungkin nggak ngerti masalahnya apa sih. Tapi satu hal yang kami ngerti, peperangan selalu akan menimbulkan penderitaan. Dan kami nggak mau, walaupun kami juga nggak kenal sih mereka siapa. Tapi mereka adalah umat manusia. Kami nggak pernah bisa membayangkan kalau kami yang ada di sana harus berjalan dan harus keluar, evakuasi, meninggalkan sebuah rumah tempat tinggal. Kami nggak tahu sih, nggak bisa ngebayangin. Tapi kami pengen punya hati untuk berdoa buat mereka. Yang mungkin sekarang nggak punya papa, karena papanya kan harus berjuang ya. Mungkin mereka cuma punya mama dengan anak-anak yang masih bayi. Tuhan tolonglah sediakan makanan minuman buat para pengungsi. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, berarti para pendeta penginjil yang memberitakan firman dimanapun berada, Tuhan juga menolong mereka, cukupkan segala kebutuhan keluarga mereka, sehingga Injil Kristus boleh tetap disebarluaskan di tengah situasi yang sulit seperti ini. Kami berdoa dan bersyukur dan memohon doa syafaat ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
bebaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita bersama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha. Oh ya teman-teman, ada warta lisan ya. Ditampilin dulu. Ya teman-teman, mari kita ikut berbagi untuk teman-teman kita di Mawari dan yang ikut beasiswa di Paskah Peduli. Kita bisa ikut berpartisipasi khususnya di paket yang alat tulis ya teman-teman. Untuk detailnya ada di gambar yang telah disediakan. Terus terakhir tanggal 31 Maret. Terima kasih. Nats persembahan kita diambil. Oh, foto dulu ya. Bisa on cam semua teman-teman. Mau difoto dulu. Emily bisa minta tolong di screenshot ya. Oke ya, 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih. Nat persembahan kita diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sekarang sudah waktunya untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bawakan persembahan yang terbaik yang kita punya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku?
Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu selama hari ini ya Tuhan. Ini persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya persembahan kami bisa dipakai ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan menjadi saksi. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Oke guys, kita akan mengakhiri kebaktian remaja. Tetap semangat, tetap sehat. Ya walaupun sudah ada pelonggaran, tapi juga tetap protokol kesehatan yang baik dan kita tetap menjalankan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat segala kasih anugerah-Mu di dalam kebaktian remaja ini. Kami yakin bahwa Engkau yang hadir sudah berfirman, juga Engkau yang akan melengkapi dan bersama dengan kami. Teman-teman sekalian, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan yang melampaui segala akal pikiran manusia, yang datang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekiranya menyertai kita semua berjalan bersama dengan Dia, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Bisa saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu.
Happy Sunday. Thank you guys. Thank you yang udah pelayanan. Keren Bu. Thank you semua. Kita udah.